Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan nomor induk mahasiswa 1931041215 dari kelas PJKRE angkatan 2019 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan teknik footwork atau melangkah dalam olahraga bulu tangkis. Pertama, pengertian footwork. Dalam permainan bulu tangkis, kaki berfungsi sebagai penopang tubuh untuk bergerak ke segala arah dengan cepat sehingga dapat memposisikan tubuh sedemikian rupa agar dapat melakukan gerakan pukulan dengan efektif. Langkah kaki dalam permainan bulu tangkis sering diistilahkan footwork. Menurut Herman Subarja pada tahun 2000, footwork adalah gerakan-gerakan langkah kaki yang mengatur badan untuk menempatkan posisi badan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam melakukan gerakan memukul shuttlecock sesuai dengan posisinya. Prinsip dasar footwork dalam permainan bulu tangkis adalah kaki yang sesuai dengan tangan yang digunakan untuk memegang raket saat memukul selalu berakir sesuai arah tangan tersebut. Misalnya, tangan memukul ke arah depan net, maka langkah akhir kaki yang sesuai tangan juga di depan. Demikian pula saat memukul bola di daerah belakang, maka langkah akhir kaki yang sesuai tangan juga di belakang. Adapun model-model latihan footwork antara lain langkah-langkah bulu tangkis, strokes, penguatan kaki, reaksi, akselerasi, kelincahan, kecepatan, dan koordinasi gerakan. Bentuk-bentuk latihannya dapat berupa mengambil bola yang sudah diletakkan di tepi lapangan untuk dipindahkan ke tengah lapangan untuk sebaliknya, atau bergerak meniru gerakan model atau pasangan latihan, aba-aba pelatih, isyarat lampu, dan lain-lain. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa footwork dalam bulu tangkis adalah gerakan-gerakan kaki untuk menempatkan posisi badan sedemikian rupa untuk menghadapi shuttlecock sehingga dapat melakukan pukulan dengan baik dan selalu dalam keadaan seimbang. Tujuannya adalah agar pemain dapat bergerak seefisien mungkin ke segala arah dari lapangan permainan dan berfungsi untuk menghasilkan pukulan berkualitas dan terarah apabila footwork tersebut dilakukan secara posisi baik. Sikap dan posisi. Nah, beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu berdiri sedemikian rupa sehingga berat badan tetap berada pada kedua kaki dan tetap menjaga keseimbangan tubuh. Nah, yang kedua ada tekuk kedua lutut, berdiri dengan ujung kaki sehingga posisi pinggang tetap tegak dan rileks. Kedua, kaki terbuka selebar bahu dengan posisi kaki sejajar atau salah satu kaki diletakkan di depan kaki lainnya. Nah, yang ketiga, letakkan kedua lengan dengan siku bengkok pada posisi samping badan sehingga lengan atas memegang raket tetap bebas bergerak. Nah, yang keempat, peganglah raket sedemikian rupa sehingga kepala atau daunnya raket berada lebih tinggi dari kepala. Nah, yang terakhir, waspadalah selalu dan perhatikan jalan kok selama permainan berlangsung. Selanjutnya, sikap dan tahap kerja langkah kaki. Sikap dan langkah kaki yang benar dalam permainan bulu tangkis sangat penting dikuasai secara benar oleh setiap pemain. Ini syarat untuk meningkatkan kualitas keterampilan pemukul kok. Beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, berdirilah selalu dengan sikap posisi yang tepat di atas lapangan. Nah, yang kedua, lakukan gerakan langkah ke depan, ke belakang, ke samping, kanan dan kiri pada saat memukul kok, sambil tetap memperhatikan keseimbangan tubuh. Nah, yang ketiga, gerak langkah kaki
Gerak langkah sambil meluncur cepat sangat efektif sebagai upaya untuk memukul kuk. Nah, yang keempat, hindari berdiri dengan telapak kaki di lantai bertapak pada saat menunggu datangnya kuk atau pada saat bergerak untuk memukul kuk. Pergerakan terbagi menjadi 6. Yang pertama, menurut James Paul pada tahun 2008 ada 6 daerah pergerakan dasar kerja kaki. Yang pertama, pergerakan ke kiri muka, pergerakan ke kanan muka, pergerakan ke samping kiri, pergerakan ke samping kanan, dan pergerakan ke kiri belakang, serta pergerakan ke kanan belakang. Yang pertama, pergerakan ke kiri muka. Terdapat pada gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan pergerakan ke arah kiri muka. Nah, gerakan ini untuk pukulan backhand, underhand net atau drop atau clear. Keterangan. Langkah pertama adalah langkah kecil ke arah kaki muka. Langkah kedua adalah langkah panjang dengan kaki kanan. Ibu jari kaki kanan menuju ke sudut kiri jaring. Berat badan pemain berpindah ke kaki kanan pada saat raket bergerak ke posisi siap untuk memukul. Tubuh bagian atas mulai batas pinggang membungkuk ke depan. Langkah berikutnya merupakan langkah kaki kiri, bisa panjang atau pendek tergantung seberapa jauh bergerak untuk mencapai kuk. Nah, selanjutnya langkah terakhir merupakan langkah kaki kanan atau kaki raket. Berat badan akan berpindah ke kaki kanan pada saat melakukan pukulan. Kaki akan terentang terbuka berjauhan satu sama lain, dengan kaki kiri lebih dekat ke tengah lapangan daripada kaki kanan. Pukulan akan merendah pada saat merentangkan kaki dan melakukan pukulan. Nah, untuk kembali ke tengah lapangan, tariklah kaki kanan ke belakang, kemudian mundurlah dengan melakukan langkah pendek, kemudian kembali ke posisi siap. Nah, yang kedua, pergerakan ke kanan muka. Pada gambar tersebut merupakan pergerakan ke arah kanan muka. Nah, gerakan ini untuk pukulan forehand, underhand net atau drop atau clear. Keterangan. Langkah pertama adalah langkah yang panjang ke arah kanan muka. Langkah kedua dibuat dengan kaki kiri, merupakan langkah panjang dengan ibu jari kaki menunjuk ke ujung kanan dan dari jaring. Raket harus digerakkan ke posisi untuk memukul dan berat badan berpindah ke kaki yang berada di depan. Tubuh dari batas pinggang ke atas membungkuk ke depan. Langkah berikutnya dapat berupa langkah panjang dengan kaki kanan atau merupakan langkah-langkah kecil menggeser, tergantung pada seberapa jauh bergerak mencapai kuk. Langkah terakhir harus selalu merupakan langkah dengan kaki kanan. Pada saat melakukan forehand, underhand net, drop atau clear, kaki tertentang lebar dengan kaki kanan berada lebih dekat dengan ke tengah lapangan. Untuk kembali ke tengah, tariklah kaki kanan ke belakang dan mundurlah dengan melakukan langkah-langkah pendek, kemudian kembali ke posisi siap. Selanjutnya, pergerakan ke samping kiri. Pada gambar tersebut, pergerakan ke samping kiri untuk mengembalikan pukulan smash drive pada sisi backhand. Keterangan. Kaki kiri melangkah mundur untuk mempersiapkan langkah ke arah samping. Berat badan berpindah ke kiri pada saat kaki mundur. Bahu berputar sehingga bahu kanan mengarah ke jaring, sedangkan bahu kiri mengarah ke belakang. Langkah kedua merupakan suatu langkah panjang ke arah kiri lapangan dengan kaki kanan, sedemikian rupa sehingga ibu jari menunjuk ke garis samping kiri lapangan. Bahu Anda sejajar garis samping kiri pada saat raket bergerak ke posisi memukul. Lakukan langkah-langkah pendek menggeser untuk jarak yang agak jauh. Akhirilah selalu dengan berat badan yang bertumpu pada kaki kanan pada saat melakukan pukulan. Kaki akan terlentang
tertentang, terbuka dengan posisi kaki kiri lebih dekat ke lapangan. Untuk mengembalikan ke tengah lapangan, tariklah kaki kanan, kemudian kaki kiri sambil kaki kiri berputar menghadap ke jaring kembali. Lakukan langkah pendek, menggeser kembali ke posisi siap di tengah lapangan. Keempat, pergerakan ke samping kanan. Pergerakan ke samping kanan untuk mengembalikan smash atau drive pada posisi forehand. Langkah pertama dilakukan dengan kaki kanan, bahu agak berputar seiring bahu menunjuk ke arah tengah-tengah jaring dan bahu kanan mengarah ke sudut kanan belakang lapangan. Berat badan akan berada di muka kaki kanan, lutut agak menekuk dengan ujung jari kanan menunjuk ke garis samping kanan. Langkah kedua adalah langkah kaki kiri yang bergerak dengan menggeser kaki kiri bergerak ke arah tumit kiri kaki kanan. Langkah terakhir selalu dilakukan oleh kaki kanan pada saat raket digerakkan melalui posisi memukul kaki tertentang. Yang kelima, pergerakan ke kiri belakang. Nah, gambar tersebut merupakan pergerakan ke kiri belakang. Ini dilakukan untuk pukulan backhand. Keterangan, pertama, putarlah kaki kanan, lalu lakukan langkah panjang ke arah sudut kiri belakang lapangan dengan kaki kiri. Cobalah untuk melangkah sedekat mungkin dengan garis tengah lapangan untuk mendapatkan garis sumbu pergerakan yang dihendaki. Langkah berikutnya adalah langkah panjang yang dilakukan dengan kaki kanan yang menempatkan tubuh pada posisi memukul untuk pukulan overhand backhand. Lakukan beberapa langkah pendek dengan kaki kiri dan kanan secara bergantian sehingga mendapatkan posisi yang tepat untuk memukul hook. Nah, langkah yang terakhir harus selalu dilakukan oleh kaki kanan dan ibu jari kaki kiri ke arah sudut kanan belakang dari lapangan. Berat badan dipindahkan secara total ke kaki kanan saat pukulan dilakukan dan punggung menghadap ke jaring. Untuk kembali ke tengah, tarik mundur kaki kanan, putar kaki kiri dan lakukan langkah-langkah pendek messenger ke tengah lapangan yang kembali ke posisi siap. Nah, yang terakhir pergerakan ke kanan belakang. Gambar tersebut merupakan pergerakan ke kanan belakang. Nah, gerakan ini untuk pukulan forehand overhead. Keterangan. Pertama, putarlah kaki kiri ke arah kanan. Melangkahlah dengan kaki kanan ke arah sudut kanan belakang lapangan. Bahu Anda harus berputar sehingga bahu kanan menuju ke arah sudut kanan belakang lapangan. Langkah kedua dilakukan kaki kiri dengan messenger ke dekat ibu jari kanan. Berat badan sebanyak mungkin bertumpuk ke kaki kanan. Messengerlah dengan langkah pendek bergantian kaki kanan dan kiri sehingga berada di lapangan arah jatuhnya hook. Di dekat sudut kanan belakang lapangan, pada saat pukulan berat badan dipindahkan dari kanan ke kiri. Pinggul dan bahu berputar sehingga menjadi sejajar dengan jaring pada saat raket menyentuh shuttle. Nah, lakukan langkah-langkah pendek untuk kembali ke posisi tengah di tengah lapangan. Nah, itulah tadi materi dari saya, yaitu teknik melangkah terfootball dari olahraga bulu tangkis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.